Usai heboh di media sosial karena sapi kurban miliknya diduga ditolak oleh Pak RT, rupanya hal tersebut tidak membuat Dewi Persik puas. Akhirnya Dewi Persik pun bertemu dengan Ketua RT Lebak Bulus tersebut. Pertemuan dilakukan dalam rangka mediasi yang dilaksanakan di masjid setempat. Mediasi tersebut juga turut disaksikan sejumlah pihak. Mediasi berlangsung panas diwarnai adu argumen. Dewi Persik juga terlihat berteriak di hadapan Ketua RT. Sama bos kamu, sebenarnya ini saya nggak mau keluar lagi sebenarnya di media, cuman karena ada orang yang bertanya seperti itu, kenapa korban-korban, akhirnya saya kayak gini, bilang sama bos kamu, warga tidak butuh daging, itu benar nggak itu Pak RT? Warga di sini semuanya tidak kekurangan daging. Pak RT bilang seperti itu. Betul, Pak RT ngomong kayak begitu. Kenapa Pak RT bilang kayak begitu? Karena sapinya mau diambil, saya bilang. Nah, kenapa sapinya diambil Pak RT ngomong kayak begitu? Saya nggak tahu, orang udah diserahin kok tiba-tiba diambil lagi. Lah, saya nggak tahu permasalahan. Nah, sekarang saya tanya, Kenapa ibu ceritain dulu, nanti baru ininya, ibu ceritain dulu versi ibu. Ntar baru jawabannya. Nih, cerita dulu. Nih. Ya, ceritain dulu. Ada yang mengatakan bahwa Pak ini bilang gini, sapi, bosmu apa kata bilang, warga tidak butuh daging. Warga di sini warga tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Terus kemudian yang kedua ini mengenai tentang harga diri. Nah, ini ada dua versi. Kalau asisten saya mengatakan di sini, dia bilang, ibu kalau tidak salah, dia bilang bahwa Pak RT minta 100 juta apabila bisa membantu untuk menaikkan sapinya di dalam truk. Satu. Dan yang kedua, versinya Pak Topan bilang sama Pak RT bahwa kita minta tolong dengan toleransi Pak, nanti kita kasih uang rokok. Kemudian ada salah satu warga yang mengatakan, kamu nggak tahu ini siapa? Ini Pak RT loh. Iyalah Pak, toleransi untuk angkutin ke truk. Bapak bilang di sini, walaupun, ini versi ini ya Pak, supir saya, walaupun dibayar 100 juta, namun Bapak kan kita harus jujur apa adanya ya Pak ya. Nah, walaupun dibayar 100 juta saya nggak mau. Jadi ada dua versi di sini. Ya kan, entah ini. Ya kan, ini yang mana ini? Dua. Dan yang ketiga, jika sapi belum diangkat sampai jam 7, kita akan lepas sapinya. Dia ngomong aja dulu, untuk jawab Bu. Oke. Terus udah gitu, udah kan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa ada ucapan-ucapan seperti itu gitu loh. Terus sampai kalau tidak diangkut nanti ini bikin kotor aja di sini. Ya kan? Udah, itu aja. Otomatis saya marah dong. Ya, sampai di situ otomatis saya marah dong. Boleh nggak Pak Ustadz kalau saya marah sebagai orang yang, loh saya mau kasih warga tidak ada niat apa-apa kok. Ada satu hal lagi yang kemarin ditanyakan juga, ibu sambil di sini sambil dijelaskan. Ya. Motif ibu menyampaikan ini live IG. Tadi sudah saya jawab. Motifnya karena ada orang yang tanya. Bukan titipan. Karena itu kira-kira gimana Bu? Nah, sekarang gini Pak. Ya, ini penyerahan menurut versi Bapak kan. Ya. Aktual. Iya, ini kan kita dengar seperti ini. Nah, apakah dagingnya kita nggak kasih? Dagingnya semuanya kita nggak kasih. Nanti ini akan Ini kan masalah pembelainya karena nggak di sini aja kan Pak? Makanya marah kan? Jangan jauh dulu Bu. Nanti akan paling tadi kali salah Bu. Pelan-pelan dulu Bu. Satu. Berkesinambungan dengan apa yang Ibu sampaikan barusan. Iya. Kenapa? Ini saya mau tanya itu dengan adanya video berarti sapi tersebut ya dan sapi tersebut diserahkan benar apa tidak? Saya tidak mau menyerahkan ke sapi. Bukan dalam versi video yang penyerahan. Saya nggak tahu. Kan bukan dari saya langsung. Nah, kita juga nggak tahu Bu, tiba-tiba Bu datang Bu. Nah itu orang yang berbes itu kan? Nah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya kan saya jelasin ini ada orang berbes Pak. Saya bilang sama dia, saya sudah bilang sama Pak Ustadznya untuk ke RT-nya. Nah ini, saya bilang bahwa orang tersebut adalah orang berbes. Di mana saya tidak memberikan alamat rumah saya, bukan karena takut kotor. Bukan, karena saya lagi titip karena memang rumah saya tidak mau dikasih lihat untuk orang umum. Karena kalau
ibaratnya kayak saya seorang public figure. Saya paham. Paham Ibu, Cuman gini, versi Ibu paham. Iya. Tapi kita nggak tahu Bu. Kita nggak tahu versi Ibu seperti itu mau nitipin. Nah, Kita nggak oke, tahu nah ini Bu. sekarang Bapak udah tahu versinya. Cuman kan saya nggak suka adalah kenapa kok tiba-tiba dibilang kita nggak mau warganya, kenapa seperti itu? Ada dulu, ada dulu, dengerin dulu Bu. Ada dulu Bu. Jadi gini, tapi dari Ibu udah cukup tadi kan begitu. Iya, jadi kan saya jawab Ya, saya jelasin dulu ya. Saya jelasin dulu Bu. Kita jelasin dulu. Saya nggak salah paham. Bicara yang mana dulu nih? saya dulu. Ini dulu. Santai aja kali Pak. Nggak apa-apa, Iya. ya. Kalau saya perempuan kan Oh, ya enggak, saya saat ini. mulutnya kan ada dua. Orang Betawi sama Bu. Saya orang Madura. Jangan bawa Betawi ke Madura, nggak usah pakai begitu. Udah saya Jangan keras bicara dong, saya ras. keras, saya nggak keras. Nggak usah bawa ras. Nggak usah bawa ras. Kamu yang ngomong masalah ras kamu. Ya, dari pihak Ya, Kamalkan. mau Betawi, mau Madura, semua sama, saudara. Dan kita Gimana, terus? karena tidak lain. Ya, dia rasis Pak. Dia rasis. Logat Betawi bukan rasis. Logat Saya logat Betawi. Madura ya begini. Dia logatnya. Stop. Jadi yang saya buka awal ini adalah nanti berkesinambungan dengan apa dari pertanyaan netizen ibu kenapa saya itu bahwa ini terjadi adalah pukul 12. Ya. Apa itu? Kita kira-kira jam 2. Saya masih ingat wajah Mas Hendra. Ya, Pak Topan. Ini mengambil Iya. pertanyaan kita dengan adanya penyerangan awal ini. Kita boleh dong bertanya, Boleh, boleh. kok diambil lagi? Masyarakat. Ini benang merah di sini loh. Kita mau sampai mana dulu? Kok diambil? Beliau ini mengatakan akan dibawa kemana? Warga yang tadinya ini banyak nanya. Kemungkinan besar juga salah satu komen dari IG itu ada warga yang melihat kenapa diambil lagi. Iya. Gitu ya. Mohon maaf, tolong bijak ya. Logika yang kita pakai. Coba. Nah, ini ke bilang mau dibawa. Kita tidak mau dibawa kemana, mau kantor berantem, siapa? Kita. Gitu ya. Cuma secara psikologis kita adalah manusia. Secara psikologis dengan warga yang menyatakan ini kan menjadi pertanyaan warga ke kita. Bang, Pak, kok korban sapinya babi itu kok dibawa lagi ya? Ada apa? Betul. Saya Berarti langsung tidak ada komunikasi dari Pak Ustadz ke Pak RT dong? ada. Oke. Tuh, ini saya bilang ini benang merah di sini. Iya. Tolong bijak. Akhirnya psikologis siapapun, mau dia sebagai hebat apapun, apalagi sebagai RT, ini tergantung dengan pertanyaan warga tersebut. Berarti kan warga berpikir, ada apa-apa dong baru ini? Setelah diserahkan, kemudian diambil lagi. Dan ini pertanyaan lumrah, ini bukan pertanyaan orang-orang yang apa namanya, orang brilian, bukan. Ini yang lumrah aja. Ya lalu? Nah, datang sudah ada saya Ya. minta katanya karena ini mau dibawa kita supaya sapi tersebut dinaikkan ke truk yang sudah standby di Mintanya gimana Pak kamu ngomongnya? Gimana Kak Topan? Kak Topan agak dekat Pak suaranya. Ngomongannya di bawah kecil, dia kan bilang, Pak kita mau dibawa aja untuk ke bapak yang sana yang dirugikan. Saya gantung itu kan Pak RT. Ya, saya mau baru jalan, tapi ngakhirin. Nah, terjadilah tuh dialog yang kurang enak. Dulu jangan nyimpulin. Jangan dulu. Ngomong dulu apa adanya. Ngomong aja dulu Dialog yang tidak enak Ketika jangan. ditanya itu mau ngambil, saya kasih nggak? ada melarang nggak? Ada kan? Ya, apa? Tapi dengan cara sikap yang baik atau tidak? Tanya, makanya tanya. Sikap baik ya saya waktu begitu Anda bilang, Pak saya mau diambil, silakan nggak? Saya bilang, silakan ambil. Silakan dengan cara baik nggak? Tar dulu. Tunggu dulu, biarkan dia ngomong kan dia saksi. Nah, Jadi jangan arogan dulu, tunggu dulu Tapi Bapak kan RT. omongannya- Iya. omongannya jangan- Jangan juga bos, jangan jangan- juga bos. Biarkan dia komentar ya, dulu, kan dia ini saksi penengahnya. sebagai yang Kedua, ngomong. ibu. Jangan nyimpulin omongan yang kemarin waktu hari H, diulang aja, sampaikan aja. Ya coba, Jadi gak apa-apa Pak Topan, ada saya. Saya di belakang Pak Topan. Topan ngomong aja. Iya. Jangan takut, ya terus ngomong jujur apa adanya. Bapak mau bareng kan? Iya betul. Bapak tadi bareng ngobrolan itu. Terus ya baru awalnya Mbak Ros awalnya bagaimana Mbak Ros? Sampaikan dialognya, sampaikan. sampaikan dulu, jangan takut Saros ngomong apa Kalau adanya. yang ngomong kan memang Pak Topan ya Pak ya. Saya kan cuma sampaikan maaf Pak, ini saya cuma sampaikan titip pesan dari ibu. Kata dia sapinya mau diambil, Ya. mau disembelih di mana saya nggak tahu. Ya. Nanti bawa ke sini, yang udah jadi dagingnya. Ya. Saya bilang apa? Lalu Mbak Ros jawaban dari Pak RT apa? Sikapnya Pak RT bagaimana di Baros? Awalnya gimana? Awalnya? Agak
saya agak kesal juga, ya benar kan Pak? Bapak kan agak kesal. Tapi mengiyakan kan? Bukan masalah mengiyakan sikapnya. Oh, Ibu sikapnya Dewi, belum, tar Ibu dulu, Dewi. Bang. Bentar dulu bahwa sikapnya Anda Ada di situ nggak posisinya? bukan masalah ente, saya nggak tahu anak ente. Bukan masalah ente ada di situ, kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi. Saya pelaku, Bang. Kan kamu tuh, walaupun Anda itu pelaku, kamu itu dialognya siapa di sini? Orang yang kita pilih untuk sebagai RT. Kecuali saya menang. Jadi harus bisa bijak, bukan segala sesuatu dengan disikapi dengan tidak bijak. Ini kan Itu Anda ada di sini aja tidak mau mendengar. Ini adalah warga Anda. DP. Sorry, sorry. Udah nggak apa-apa. Pernah lapor nggak? Dia pernah lapor apa? Kalau dia udah tinggal di ART saya, Aku bisa. Dulu, nanti ngelebar. Nggak bisa. Ya udah ya. Tadi, ada. Udah nggak apa-apa. Tadi ibu. Ada saya yang di tengah ya. Dulu ya. Jadi gini, giliran. Coba lagi. Yang nanti nggak terlibat nanti dibawa dulu aja. Jangan rame-rame dulu, jangan rame. Siapa emang? Tadi kan ada yang jagain di kita nggak ada di hubungannya dengan tangga. kita, nggak ada usah ini. Jangan memprovokasi. Ibu, gini. Tadi kan giliran Bu DP sudah. Nah ini kan sekarang lagi mau nanya yang pada hari ada di lokasi. Ya, nah Termasuk itu saya betul. karena saya nggak ada di lokasi, saya mau dengar juga. Betul, Pak Ustadz, betul. Ibu ngomong dulu. Bagaimana sikapnya? Harus ngomongin dulu. Ya, kalau Pak Ustadz, maaf ya Pak. Iya. Ya Pak RT-nya kan aku kasih tahu dulu. Pak, maaf, ini sapinya mau diambil. Oke. Kalau sudah di mana, saya nggak tahu tempatnya di mana. Oke. Cuman ada itu, titip pesan, kata ibu tadi, nanti jadi. Oke, sampai. Baru bawa ke sini. Oke, sampai situ ya. Udah. Kita dulu, terus sampai situ kamu sama? Pak ini Pak RT-nya langsung kampung kan. Ya, Pak, nanti sampaikan salamnya ke bos. Warga di sini nggak kekurangan gaji. Benar kan Pak? Cara ngomongnya gimana? Coba bisa diri dengan sikapnya Ibu nggak? DP, Ibu Dewi biar saya aja nanti guys. Oh ya udah. Jadi bapaknya juga dia nggak pakai tangan apa, Ya. biasa aja. Dia cuma sampaikan yang biasa aja. Jangan takut. Enggak. Kamu ada di video ini. Dia kalau biasa aja kenapa Biar harus nanti saya aja. Saya bisa minta tolong nggak? Diskusi kita ini jangan jadi diskusi jalanan. Betul, iya. Maaf saya kalau diskusi ini mau dibawa ke jalan, saya malu dengan hidup saya. Mohon maaf ya. Betul, saya juga malu sebagai public figure, Pak. Makanya kita diskusi ini jadi kayak diskusi jalanan. Saya berharap ya, kalau memang bapak-bapak saudara-saudara punya intelektual terkait dengan aktivis, mari kita bicara. Udah gitu ya. Saya dari tadi kan untuk gaul. Cuma gini, Udah, nanti Pak RT-nya ya, Pak udah RT-nya tahu nih awal mulanya seperti apa. Jadi saya perkenalkan, saya izin, saya ini keponakan sekaligus ya, ini kan tunangan saya ini keponakannya Audi. Jadi saya ngerasa Audi ini jadi ibu saya. Mungkin saya memang nggak ada di lokasi, tapi saya mendengar langsung dari driver, dari Baros, bagaimana itu awal mulanya masalah. Jadi saya nggak mau nih memperpanjang ini masalah. Berawal tadi Bapak ngirim foto tadi kan. Mempertunjukkan. Ya, maksudnya ya mempertunjukkan foto yang sedang video. Nah, awal mulanya ini kan dari Audi langsung berbicara sama Pak Ustadz. Iya. Jadi intinya komunikasi ini berawal dari keluarganya Audi sama Pak Ustadz. Dan benang merahnya di situ. Nah gini ya, ntar dulu Pak. Jadi Pak Ustadz ini yang namanya mengkoordinir. betul. Jadi Pak RT ini sebenarnya nggak tahu nih. Nggak tahu. Nah ini sebenarnya ini salah paham. Salah pahamnya karena Pak Ustadz nggak berada di lokasi. Bener nggak Pak? Jadi kalau seandainya Pak Ustadz ini menjelaskan ke Pak RT kalau sapi ini datang, ya otomatis nggak akan terjadi seperti ini. Nah ini pertama nih. Yang kedua, ini untuk yang video tadi penyerahan itu memang bukan orang kita. Bukan orang kita. Jadi kita nih hanya menaruh sapi. Nah, mungkin Pak Ustadz nggak ngasih tahu ya. Juga nggak tahu. Nah, nggak tahu juga. Juga nggak Harusnya kita komunikasi sama Pak Ustadz dan Pak Ustadz juga ini Tahu kok Pak Ustadz. Nggak tahu. Jadi gini. enggak maksudnya Nggak tahu. Pak Ustadz tidak melaporkan. Terusin. Oh, oke. Jadi ini Iya, paham. jangan ini marahkan ini maksudnya jangan ini cuma Karena salah. Pak RT nggak tahu Iya, ini apa-apa. sama semua Pak. Ini semua nggak ada yang tahu. Cuma kan intinya permasalahannya ini kan mau langsung intinya aja ya Pak biar nggak lama. Jadi permasalahannya ini dari live Instagram ya kan. Intinya masalah ini karena yang rame ini Instagram. Nah, awal mula Aunty ini kan orang sibuk
orang yang benar-benar bekerja keras, yang nggak pernah ngurusin hal-hal yang receh kayak seperti ini. Nggak pernah langsung Cuma aja kasih Pak Ustadz dan karena lagi live, tiba-tiba mungkin diduga warga sini langsung komen di Instagram, otomatis spontan mengingat lagi kejadian yang tadi sore yang sudah dilaporkan sama ART, sama driver.